Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semua netizen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kami Libas 15 menit bahas standar. Saya Haryanto, host hari ini yang akan memandu diskusi santai tentang produk UMKM ber-SNI. Telah hadir di studio kita ada Mas Syahrul Awaludin Siddiq. Beliau adalah CEO dari PT Relief Global Teknologi, salah satu UMK yang dibina BSN bersama dengan UNY yang telah meraih sertifikat SNI ya. Ada 2 SNI. Ini sekilas saya bacakan dulu ini mengenai Relief Global Teknologi. Ini alamatnya di Jalan Avandi Gang Guru. Kebetulan di salah satu tenan ya, tenan di LPPM UNY di Yogyakarta. Jadi teman-teman yang di Jogja maupun yang nanti pas ke Jogja bisa berkunjung di sana ya. Iya, betul banget. Di sana nanti bisa mencoba produknya juga ya. Betul. Nanti akan kita bahas produknya apa. Iya. Nah ini produknya adalah modul kit sepeda listrik. Mereknya Relief atau nanti akan ada penambahan merek atau perubahan merek Astro Bike ya. Nah terus SNI yang diterapkan itu ada 2 netizen semua. Yang pertama adalah SNI 8613 2018. Ini adopsi dari standar internasional, standar ISO, yaitu moped dan sepeda motor berpenggerak listrik, terutama untuk spesifikasi keselamatan. Nah, selain itu juga menerapkan SNI ISO 9001 ya. 2015. Nah, ini tersertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Produk dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen oleh BMPT Bandung. Nah, kita langsung aja nih Mas Syahrul nih. Nah, ini mungkin biar nggak penasaran netizen semua, bisa diceritakan nih produk yang dibuat, dihasilkan, termasuk mungkin sayang di sini nggak ada contoh ya. Iya. Tapi nanti bisa disampaikan kira-kira kalau bisa. ada netizen ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih banyak tentang produk modul kit sepeda listrik, itu bisa kemana gitu ya? Bisa datang atau kemana? Silakan Mas Syahrul. Ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu. Oh iya. Nggak, rasanya nggak nyaman nih kalau nggak Silakan, perkenalan ya. Karena masih muda juga. Masih single kan ya? Iya, masih single ini, masih mencari yang pas ini. Ya, perkenalkan, nama saya Syahrul Awaludin Siddiq. Kebetulan di sini saya dipercaya menjadi CEO di PT Relief Global Teknologi. Nah, kita punya brand Astro Bike, ada Relief juga. Nah, di sini yang sedang kita buat untuk di Astro Bike itu layanannya ada beberapa macam ya. Ada pertama ada layanan pemasangan kit sepeda listrik. Terus ada layanan servis sepeda listrik seluruh kendaraan listrik. Seluruh merek maksudnya ya. Seluruh merek maksudnya. Tapi masih di motor listrik dan sepeda listrik. Selanjutnya penyediaan part sepeda listrik. Selanjutnya ada perawatan sepeda listrik. Jadi kita punya 4 layanan di dalam sini gitu sih. Banyak juga ya. Nah itu tadi ada beberapa komponen ya yang mungkin ada penggeraknya, terus ada apa istilahnya ya, saya lupa mungkin itu ya maksudnya ya. Jadi bukan apa ya, yang dibuat itu bukan satu sepeda listrik secara utuh ya, tapi modulnya ya. Betul. Ya, baik. Nah, mungkin ini netizen sesuatu yang baru ya. Biasanya kalau SNI biasanya identiknya kalau nggak pangan ada helm. Ini kok ada SNI sepeda listrik misalkan. Nah, mungkin bisa diceritakan nggak misalkan awal mulanya ingin menerapkan SNI gitu. Iya. Mas Syahrul. Oh, kalau misalkan awal mula nih berarti cerita sedikit nih. Silakan. Iya, ini soalnya kan awal mula ya. Iya. Jadi membahas tentang awal mula, kita itu membuat produk ini dari 2015 nih Pak. Dari 2015, dan di sana kita penelitian, kita baru bisa menjual pas di tahun 2018. Nah, pas 2 tahun itu pas mulai jualan ternyata itu kan masyarakat umum itu kan masih ke distrak atau ke branding itu sepeda listrik itu kan keseluruhan tuh. Jadi kita tuh butuh edukasi yang kuat banget nih. Jadi oleh karena itu kita butuh banget sesuatu hal yang bisa buat orang cepat percaya dengan produk kita. Nah, oleh karena itu menjadi alasan kita membuat
menerapkan SNI gitu. Oke, jadi salah satu jaminan ya betul, biar masyarakat salah itu satunya, percaya betul, untuk produk modul kit ini ya. Betul. Karena memang mindset masyarakat kita mungkin kalau sepeda listrik apa mungkin bisa dibuat misalkan oleh anak-anak kita gitu ya, oleh UMK kita ya. Nah, itu juga kalau nggak salah ada filosofinya ya, mengapa tidak full yang dibuat sepeda listrik. Tapi memang modul kitnya karena diharapkan roh sepedanya masih ada gitu ya. Betul. Kan berarti sendiri kalau lihat di jalanan kan sudah banyak nih, sudah berseliweran sepeda listrik kan, itu memang full sepeda listrik. Nah, ini yang dibuat adalah modul kit. Jadi misalkan ada netizen yang punya sepeda ontel misalkan, kan ontel kan sepeda tahun lama ya. Atau sepeda yang antik, yang sepeda tua kesayangan, itu bisa dipasang berarti ya. Betul, semua sepeda itu bisa. Jadi memang yang mendasari kita membuat ini tuh kita pengen mengembalikan budaya sepeda ini loh awalnya. Jadi sepeda dulu ya perkiraan tahun 2000-an, 95, 2000-an itu kan sepeda banyak banget ya. Tapi kan sekarang udah di belakang rumah semua tuh. Nah, jadi tinggal kita nyamakan fungsi seperti motor, sepedanya harapannya bisa menjadi ini juga mobilitas juga, jadinya kendaraan mobilitas sih. Siap. Nah, terus pada saat menerapkan SNI kan tadi ada 2 ya, SNI produk dan sistem manajemen. Iya, betul. Nah, mungkin bagi beberapa kawan di Astrobike kan hal yang baru ya. Wah, pasti. Nah, saya pernah bertemu dengan Mas Haru. Bahkan sampai malam Mas ya, waktu itu di Jogja, dan saya yakin timnya juga full tim dan memang teamworknya bagus. Betul. Kira-kira ada kendala nggak nih pada saat menerapkan SNI atau sistem manajemen? Kan merubah cara kerja biasanya. Betul. Atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Betul. Nah, itu gimana? Kendalanya apa saja? Ya, jadi untuk kendala itu paling penting karena ini hal baru, itu sulit banget kan, kita harus ini dulu ya, beradaptasi dulu. Kan dokumen apalagi yang ISO ya, itu kan dokumen banyak banget luar biasa. Terus juga pas saat penerapan SNI untuk produk juga kan kita berapa kali uji coba ya, udah berapa kali tes, ternyata ada beberapa yang harus diperbaiki, ganti lagi ya gitu. Proses 1 tahun ya, jadi memang butuh effort yang lumayan tinggi sih pas saat itu tuh. Siap. Jadi memang perlu proses ya, tapi tidak proses. Sulit kan ya? Oh enggak sih, aman, enggak sulit sih. Dan saya kemarin terakhir bulan Februari akhir saya ke sana ketemu Mbak Aziza. Betul. Itu sudah berubah memang. Sudah terasa banget. Jadi netizen kalau yang ke Jogja saya sarankan mampir ke UN-nya ya. Betul. UN-nya itu di nanti Gang Guru tadi atau Gang bisa Guru. dicari nanti ya bisa di Google Map bisa. Bisa mencoba juga di sana. Betul. Nanti bisa bertanya di sana. Atau mungkin bisa menunjukkan before after. Bisa pada saat banget. sebelum dan sesudah SNI ya. Oke. Jadi gimana Mas? Kebetulan sekarang itu kita juga udah buka showroom juga di Jogja. Jadi di Jogja itu ada 2, satu workshop, ada showroom juga. Nah, showroomnya ini itu tempat yang lokasinya strategis banget di depan di Ring Road Utara itu, depan Polda. Jadi orang-orang nggak sulit-sulit lagi harusnya untuk mencari. Nah, itu untuk showroom, jadi untuk test drive dan lain-lain bisa di sana. Tapi kalau misalkan mau nanya-nanya lebih lanjut atau misalkan mau ngelihat proses, itu bisa di workshop ya, itu betul. Oke, nah tadi kan ada kendala ya atau kita bilang challenge ya. Nah, setelah SN ini kira-kira tadi selain perubahan proses produksi tentunya mungkin ada beberapa perubahan komponen ya yang harus sesuai dengan hasil uji. Manfaat apa kira-kira nih Mas Sahrul setelah dapat SNI yang dirasakan oleh teman-teman Astrobike, atau bahkan mungkin ada testimoni dari siapa gitu yang ini produknya sudah oke nih gitu. Gimana Mas Sahrul? Ya, jadi untuk yang pertama itu ada, ini kan saya menerapkan 2 nih. Itu dua-duanya itu kita memiliki sisi yang lebih baik dibandingkan yang dulu ya setelah menerapkan. Yang pertama itu kalau yang di sisi produk kita lebih jadinya yakin dengan lebih yakin jadi ya kita. Entah itu kita sendiri lebih yakin dengan produk kita, apalagi masyarakat kan. Masyarakat bisa ada jaminan nih, ini tuh produk kita tuh benar-benar sudah ber-SNI juga kan, sudah benar-benar dari awal kan kita membuat produk tuh kan memang di kualitas jadinya. Terus untuk yang SNI ISO nih yang paling penting buat kita, karena kan kita dulunya jujur aja kan kita orang teknik semua Pak. Orang teknik semua, jadi kita harus belajar semuanya nih tentang manajemen dan lain-lain. Nah, kalau marketing kan yang penting public speaking ya. Tapi kalau manajemen kan harus ada basicnya. Jadi kemarin tuh kebantu banget karena ada bimbingan dari BSN, belajar untuk. Jadi dari situ kita menemukan sistemasi yang
lebih bagus gitu jadinya, tertata jadinya ya, paling penting di Tertata situ dan sih. terkendali ya, maksudnya terkontrol ya. Betul, Oke, itu oke, oke. penting banget di sana sih. Dibandingkan dulu tuh kan benar-benar kita masih bingung banget tentang job desk misalkan. Jadi misalkan satu orang ini ya dia kerja dengan apa yang dia mau aja. Tapi sekarang kan udah tertata banget. Ya itu orang teknik kayak gitu biasanya. Iya. Karena mungkin dulu kondisinya beda ya. Kalau nggak Betul. salah kan Astrobreak ini berangkat dari hasil riset tadi ya, Betul, atau hasil riset mungkin kita. salah satu tugas akhir kali Oh, yang enggak bukan sih, riset bukan. aja ya, Iya, riset dieksekusi aja, betul. menjadi produk massal. Betul. Mungkin dulu kan semangatnya memang Tinggi banget. tinggi kita. banget. Betul. Tapi pada saat masuk ke pasar, Iya. komersialisasi ada beberapa yang harus Iya betul, itu kita disiapkan ya. lumayan kaget juga. Oke. 2018 penjualan kita itu sedikit banget Pak. Oke. Satu bulan itu ya 3 bulan tuh cuma dapat 1, dan itu kita harus presentasi dulu Iya, ke iya. pertama kan orang dekat dulu, jadi kayak Oke. dekan gitu-gitulah, kita cari-cari. Susah banget. Nah, sekarang gimana kira? Kalau sekarang ya alhamdulillah. Oke. Jadi sekarang kan kita digital lebih kuat ya digitalnya. Jadi dengan digital aja insya Allah udah bisa sih, sehari itu bisa deal 1-3 bisa Sehari? sehari itu luar ya biasa alhamdulillah ya. sih, lebih mudah dibandingkan dulu sih. Iya. Karena gini kan, sekarang kan tren sepeda listrik kan juga Iya, lumayan, betul, lumayan lah, lagi sedang lumayan. naik-naik. Apalagi kendaraan berbasis listrik yang Iya, baterai kan ada moped segala macam. Iya. Kan kebetulan standar SNI-nya juga mengatur tentang moped. Betul. Nah, itu melihatnya gimana Mas? Kan ada beberapa produk yang kompetitor Iya, nih, yang betul. bahkan beberapa mungkin kuat ya. Betul. Brand seluler bahkan Betul, mengeluarkan. betul, Itu gimana betul. menurut Mas Sahrul ini? Kalau menurut saya tuh kendaraan listrik apapun sih nggak masalah sih. Soalnya makanya di sini kan untuk core bisnis kita itu servis Pak. Oke. Walaupun kita punya produk unggulan yang sudah ber-SNI kits ini. Nah jadi saya tuh nggak ngejudge siapapun. Jadi orang-orang kalau mau beli apapun, sepeda listrik apapun terserah. Oke. Tapi kita bisa servis, kita percayakan sama kita aja untuk di servisnya, gitu aja sih. Nah, tapi kalau misalkan mereka udah percaya sama kita, ya udah cobalah di kits kita gitu Siap. sih. Oh, jadi salah satu teknik marketing juga. Iya, salah satu itu. Baik. Keren. Oke, ini yang unik juga Sneezen ini kebanyakan anak muda nih. Nah, Jadi teman-teman jangan kaget pada saat ke sana. Kan biasa kalau yang mungkin pernah ke UKM berkunjung kan banyak kan sudah sepuh, sudah senior. Di sana tuh masih muda-muda ya. Iya, Almost tuh luar biasa. bahkan masih single tadi ya. Makanya nah ini Semuanya kira-kira masih single. challenge-nya apa nih pada saat start ini kayak saya Iya. bilang bisa jadi startup juga ya. Iya. Usaha rintisan yang kebanyakan anak muda. Iya. Bagi Mas Sahrul selaku CEO ini challenge-nya apa nih? Oke. Challenge-nya karena kan di sini kan kita ngebentuk tim ya. Karena teknologi itu susahnya di ngebentuk tim. Oke. Apalagi kan ini teknologi yang kuliah atau sekolah itu jarang banget dipelajari yang langsung ke kendaraan listrik ya. Kalau misalkan dasar-dasar elektronik mungkin dipelajari. Cuma Iya. untuk yang langsung ke kendaraan listrik kan belum ada. Jadi oleh karena itu kita harus perlu diajarin, ngebentuk tim lagi jadinya. Jadi kayak nge-training lebih dalam, dan susahnya di situ sih, butuh effort yang paling banyak sih di sana. Nah, apalagi kan di sini juga gara-gara kayak gitu kan kita bukan melihat dari grade ya. Iya. Grade kuliah dan lain-lain. Jadi ada juga yang FCMK terima kita. Yang penting dia tuh punya dasar, terus juga kemauan untuk belajar gitu-gitu. Baru kita ajarin. Nah, susahnya karena di situ ada yang SMK ya, kadang-kadang kan masih labil gitu-gitu. Iya. Nah, sekarang itu kondisinya kita kan sudah bulan Februari ini kita udah buka 2 cabang ya Pak ya. Alhamdulillah sih. Yang Jogja sama Jakarta. Jogja sama Jakarta. Nah, itu kan otomatis kan perusahaan udah bisa dibilang lari nih. Nah, jadi kadang-kadang mereka kan juga bisa harus coba lari juga ya. Nah, tapi kalau kadang-kadang kalau yang misalkan masih prosesnya masih labil gitu-gitu kan harus kita ini dulu kan. Kita motivasi, ayo bareng-bareng kayak gitu sih. Sekarang Jadi ada berapa orang karyawannya Mas Sahrul? Total sih 25 sih, baru 25 di 25-an. Jogja 2 sama yang sini 1 total ya. Jogja itu total ada Jogja itu 22, di sini 27 berarti. Oh 27, baik. Ya, Ya, udah 27. lumayan ya berarti Ya, lumayan. sudah mikir gaji. Wah gitu, luar biasa. Jadi akhir bulan udah nyiapin. ya itu deh. Wah, Oke, gitu. nggak apa-apa, mumpung masih muda dihabiskan lah masa Betul, ininya. betul. Kalau Masih kata Dahlan Iklan tuh habiskan jatah gagalnya. Masih panjang perjalanan. Benar. Oke. Nah, ini yang menarik juga. Ini kan tadi tren ke depan kan pasti kendaraan listrik Ya, akan banyak ya. Betul, Meskipun bentuknya nanti mungkin akan lebih Banyak. rodanya banyak, roda Ya, 4 dan benar, seterusnya. benar. Nah, ini kan kira-kira
ada misi apa nanti ke depannya dari Astrobike atau nanti Relove sebagai teknologi UMKM yang memproduksi produk yang berbasis teknologi. Oke. Jadi strategi kita kan, kita tuh emang basicnya di custom atau di di customnya ini loh, konversi. Jadi kan sekarang kan kita fokus ke konversi sepeda, cuma memang sekarang lagi masuk ke konversi motor listrik, dan kemungkinan kita lagi riset juga untuk konversi di mobil listrik. Doakan saja. Wah, luar biasa. Ya, kita lagi mau main ke sana juga jadi. Amin. Amin. Ya, mungkin ini ya, saya pernah cerita juga diskusi di sana dengan teman-teman juga. Salah satu part yang paling mahal kan baterai ya. Iya, betul. Baterai itu kan komponen kunci di situ, bahkan yang mungkin paling mahal. Nah, pasti. Kira-kira nanti ada rencana nggak, misalkan atau bukan rencana, entah itu bikin holding lagi yang spesifik baterai, ya mungkin nggak masalah ya, UMKM gitu kan. Apalagi nanti dengan BSN kita dampingi. Kebetulan juga BSN sudah menetapkan seri SNI untuk kendaraan berbasis listrik yang berbasis baterai. Betul. Dan ini sangat berkembang, Mas. Jadi beberapa perusahaan bahkan pernah mengontak kami yang besar, bahkan yang impor, nanya-nanya tentang regulasi, tentang SNI dan seterusnya. Ini kan nanti akan menjadi challenge nih. Betul. Nah, mungkin salah satu teknologi, salah satu siasatnya adalah menguasai di hulunya juga di baterai. Nah, kira-kira pandangan Mas Syahrul gimana nih untuk yang komponen tadi? Ya kan selain baterai juga ada dinamo pasti banyak. Iya. Jadi memang ini sejalan dengan visi ketiga kita. Kita tuh pengen banget menjadi perusahaan manufacturing nanti. Cuma untuk sekarang kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah main di ini ya, buat sendiri di controller dan dinamo, karena di baterai itu modalnya besar banget. Karena itu mesinnya aja itu kan udah conveyor ya, itu udah gede banget, modalnya gede banget. Jadi apalagi padahal bahan baku di Indonesia itu banyak ya, kan melimpah nikel dikit. Cuma saya belum yakin untuk ini ya, alat-alat produksi dan lain-lain kita belum tahu ya, maksudnya dananya itu besar banget. Kecuali kalau misalkan dinamo dan controller, kemungkinan kita masih bisa, modalnya nggak terlalu besar. Kalau dinamo kita masih bisa kerjasama, kolaborasi. Jadi kan memang kita punya penelitian di sini nih, dasar-dasar kan dinamo, penelitian tentang ukuran dan semuanya. Nah, tinggal nanti kita kerjasama dengan siapa untuk pembuatannya, itu bisa. Nah, kalau yang baterai ini sampai sekarang itu masih belum sih kita. Tapi kita tuh pengen banget bikin sendiri. Kalau misalkan di Indonesia ada juga yang bikin ya, kita pasti pengen beli di Indonesia, karena kan kita pengennya itu 100% Indonesia kan. Kalau sekarang kan kita masih dari Korea nih. Baterainya. Salah satu baterai yang kualitas bagus bagus, betul. Ya, jadi emang challenge-nya banyak di UKM yang berbasis teknologi ini, apalagi kendaraan listrik. Ya, sebenarnya ada satu lagi, yaitu model bisnis yang menurut saya mungkin nggak tahu bisa diadopt oleh Astro atau enggak. Mungkin beberapa bisnisnya sudah familiar dengan produk gadget yang A gitu ya, A atau I ya. Itu kan dia nggak punya pabrik tuh, betul. Tapi dia fokus di riset. Karena tadi saya tertarik dengan Mas Syahrul bilang ada tim riset yang fokus di dinamo dan kalau baterai mungkin udah banyak ya. Iya, udah banyak. Nanti mungkin fokus di situ, kita patenkan misalkan, terus pabriknya kita cari yang dia mungkin seefisien mungkin. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Bisa. Tapi ya nanti bukan di Indonesia jadinya. Iya, itu dia masalahnya. Iya, bisa jadi kita maklonkan di luar kan, gitu. Yang paling murah kan di sana ya. Pasti di sana ya, di luar itu wah luar biasa. Oke, ini mungkin terakhir ya bagi Mas Syahrul nih. Tadi kan sudah ngobrol banyak, mungkin teman-teman yang ingin tahu nih, tadi kan ada cabang di Jakarta. Nanti bisa disampaikan di mana lokasinya, terus kalau ada situs atau ada sosial media yang bisa mudah dihubungi atau kapan saja dihubungi. Di mana Mas Syahrul? Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi kebetulan Februari ini kita udah buka di Astrobike Jakarta. Astrobike Jakarta ini bisa dicari di alamat Astrobike Jakarta ya, di map saja Astrobike Jakarta itu ada di Jalan Palapa 9 nomor 1. Nah, di situ Astrobike Jakarta. Kalau IG-nya ada Astrobike Jakarta juga, silahkan dicari aja di IG ya, Astrobike Jakarta. Kebetulan kita baru buka tuh tanggal 17 dan di Februari kemarin. Baru banget ya. Baru banget. Tapi di situ kita menyediakan banyak banget untuk uji test drive. Jadi yang Kids Brompton, kan kita kan baru ngeluarin Kids Brompton nih.
Oh, jadi dipasang di Brompton ya? Brompton, khusus Brompton ini. Ini baru banget tahun Februari ini baru kita keluarkan produk terbaru ini, dan alhamdulillah antusias masyarakat luar biasa sih. Sekarang itu udah antrian 30-an. Udah yang kebeli 30-an itu. Luar biasa. Luar biasa itu. Jadi itu salah satu tujuan buka cabang di Jakarta ya? Iya, pasarnya besar ya? Iya, pasarnya betul. Salah satu tujuan kita buka di Jakarta memang pasar utama di sini tuh kita memang di Jakarta. Nah, kebetulan untuk besok target kita ada satu lagi nih. Salah satu kota metropolitan juga, Surabaya. Siap. Doakan aja secepatnya nanti. Amin. Biar kita bisa menguasai timur baratnya. Iya. Malah mungkin mudah-mudahan bisa IPO ya. Iya, wah amin. IPO tuh maksudnya bisa apa istilahnya tuh? Melantai bursa ya, bisa buka saham gitu maksudnya di situ ya. Amin. Mungkin ya tadi bukan yang terakhir ternyata Mas. Mungkin ini bagi BSN ya. Iya. Kan kita ulang tahun ke-25, ulang tahun perak lah. Salah satu angka penting lah bagi suatu entah itu orang, entah itu instansi gitu ya. Kira-kira ada harapan bagi BSN nggak Mas? Mungkin spesifik untuk produk teknologi atau teman-teman yang sedang berintis usaha. Ini kan rintisan usaha betul. Yang ingin naik kelas, harapan kepada BSN seperti apa nih Mas? Iya, kalau saya kan karena sudah merasakan juga dibimbing sama BSN, harapan saya itu cuma satu sih sebagai UMKM juga ya. Terus memberikan dampak positif sih intinya. Karena BSN itu memberikan dampak positif umum ya. Jadi kayak misalkan gara-gara BSN kan kita bisa percaya diri tentang produk kita. Terus juga BSN juga ngebantu menyemangati kita untuk bisa produk kita tuh bisa naik kelas juga. Terus juga dibimbing juga. Jadi memang satu kuncinya di situ aja sih, terus memberikan dampak positif aja untuk UMKM dan dibantu terus untuk itu sih. Amin. Sih. Semoga positif ya. Iya, amin. Makin banyak memberikan manfaat. Betul, memberikan manfaat untuk teman-teman yang banyak sebenarnya potensi di universitas. Betul. Teknologi yang bisa dikomersialkan. Betul, setuju. Dan dengan sentuhan standar, insya Allah bisa tadi ya meningkatkan akses pasar dan kepercayaan pembeli ya. Bagi mungkin itu ya sesi podcast kita kali ini, mudah-mudahan bisa memberi insight bagi netizen semua. Jadi jangan ragu untuk memulai usaha intinya. Iya betul, setuju. Ini sudah dibuktikan oleh Mas Sahrul yang masih muda, bahkan keluar dari zona nyaman ya. Saya sudah banyak cerita dengan Mas Sahrul, termasuk behind the scene dah. Kalau diceritakan semua nanti habis waktu kita lama. Jadi mungkin itu netizen ya. Terima kasih Mas Sahrul, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi UMKM Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga memakai SNI.